sedikit kegiatan hari ini, mungkin lagi ngapain nih di sini Kak? Banyak banget kegiatannya ya. Enggak, aku hari ini lagi datang ke Indonesian Fashion Week 2025. Kebetulan temanku jadi salah satu desainer yang bikin sportswear actually. Jadi namanya Yumo. Lucu banget, koleksinya bagus banget. Dan tadi sama Kak Rinaldi Yunardi. Lihat Indonesia Fashion Week tahun ini seperti apa? Mungkin ada pembeda nggak sih dari tahun lalu? Sponsornya beda ya. Itu jangan dimasukin. Banyak bedanya yang pasti. Kalau kita lihat semakin tahun namanya fashion tuh kan trennya pasti ada aja gitu. Tapi karena Indonesia Fashion Week tuh identik banget sama baju-baju dan fashion yang integrated sama culture dari Indonesia itu sendiri. Mostly emang banyak di sini kalau kita lihat ada banyak tenun, batik, terus juga anyaman-anyaman itu aku suka banget dan tiap kali datang ke IF gue pasti belanja gitu. Makanya lihat bisa lihat pakai batik. Temanya gitu. Kak Karen? Hari ini temanya yang ada aja di rumah. Kebetulan aku baru obrak-abrik apa namanya lemari ibu dan ini sebenarnya punya ibu. Terus dalamnya aku tambahin punya Amel sendiri. Terus jewelry juga. Ini lokal semua loh guys by the way. Celana punya ibu juga minjem. Sepatunya punya Amel, tasnya punya Amel gitu. Jadi mix and match aja dan aku suka banget kalau datang ke Indonesia Fashion Week tuh pasti pengennya ada touch Indonesianya gitu kan. Dan oke lah kalau kita lihat ini kan brokat biasa aja gitu. Tapi bawahnya ini teksturnya semuanya beda gitu. Jadi kalau dilihat dia punya effort sedikit lah gitu. Dan kalau tadi dibilang pembedanya apa sama tahun lalu, tren fashion itu kan pasti berubah terus gitu. Tapi kalau kita lihat yang sekarang itu paling keren adalah bisa menggabungkan antara tren yang lagi zaman sekarang sama culture-nya Indonesia gitu. Jadi tadi bentuk batik itu keren-keren banget. Aku suka banget lagi. Bagus. Ini bisa pakai dalam lingkungan dari orang tua seperti Kak? Iya dong. Kebetulan kan kita lumayan mirip-mirip ya bentuk badannya terus juga ukurannya. Jadi kalau ibu beli L, aku tuh bisa pakai juga gitu. Dan Amel juga tipe orang yang lumayan suka oversize kan. Dan aku suka banget by the way outfit Amel hari ini karena cuma di assemble 15 menit. Biasanya tuh kan kalau cewek lama banget kan, belum lagi make up apa segala macam. Tapi ya aku suka sekali. Semuanya lokal. Ini lokal, ini Shopee. ini online shop. Terus ini desainer. Harga dong. Berapa harga outfit lo gitu? 75.000. Wow. Terus ini punya ibu, kayak ini desainer dari Kalimantan sepertinya ya. Nanti tanya ibu aja ini harganya berapa. Terus ini celana ibu juga jadi gratis guys. Ini sepatuku tinggi banget guys. Aduh ya Allah capek. Terus udah ini dari Bali. Jewelry orang Bali, dia handmade, ini keren banget. Ini juga, kalau ini juga dari Solo. Kalung ini dari Bayi. Ini kalung dari Bayi, yang ini dari Palembang. Indonesia banget karena kita lagi di Indonesia Fashion Week. Ini ceritanya anggrek tapi kemarin baru beli juga. Ini lokal juga. Emang cinta banget produk lokal ya Kak? Kita suka banget produk lokal loh. Kalau Udah bisa jadi menteri pariwisata belum? Kalau Tolong, pakaian bisa yang tolong. dipakai harus selalu ada historinya nggak sih? Apalagi kan ini historinya dari orang tua juga gitu. Nah, kalau aku tuh lebih suka ke memang lumayan hal-hal ada alasannya gitu. Kenapa sih Amel pakai sepatu setinggi ini hari ini? Karena celananya gede banget gitu. Terus kenapa sih pilih bajunya ibu gitu? Karena ibuku punya banyak banget kebetulan koleksi-koleksi batik yang menurut Amel satu Indonesia harus tahu karena bagus-bagus banget gitu. Jadi kalau pakai sesuatu tuh harus ada intentionnya biar orang juga ngelihat kayak dia nggak asal pakai baju aja gitu. Jadi lebih ramah lingkungan juga gitu ya. Bener, dan kan sekarang tuh lagi zaman banget ya kita anti fast fashion gitu. Kalau kita lihat fast fashion retailer di mall tuh lumayan sepi-sepi kan sekarang. Nah aku suka banget kalau orang-orang mungkin suka beli barang pre-love. Kemarin aku juga sempat jualan barang-barang pre-love. Aku sendiri sukanya obrak-abrik lemari ibu dan kakak gitu. Jadi kita reduce, reuse, recycle. Mel, berarti nanti kalau mau nikah pakai baju tradisional semua ya? Waduh. Kok tiba-tiba? Apa nanti kalau nikah? Well, Mel tuh suka banget sama
adatnya Indonesia gitu kan. Dan Amel sendiri orang Jawa, ibu orang Palembang. Jadi kita bisa milih tuh mau pakai adat Jawa atau adat Melayu. Kakakku yang cowok kemarin udah pakai adat Jawa, kakakku yang cewek pakai adat Melayu. Kita lihat aja nanti. Yang pasti pengennya ada touch of adatnya. Katanya masih banyak banget yang dipikirin buat menuju. Itu dia. Apa sih yang mungkin? Kemarin ada, aduh ya ampun. Jadi headline lagi. Iya. Aduh, iya begitu. Itu benar karena maksudku bukannya kayak Abel tidak mau menikah, mau guys, siapa sih yang enggak gitu. Tapi dalam waktu dekat ya mungkin belum kepikiran gitu karena masih banyak banget itu tadi yang belum dicapai gitu. Masih banyak banget yang pengen dicobain. Orang baru mau 24 tahun. Udah tua ya. Goalsnya sendiri apa sih sebelum menikah, ada nggak goals Kamel nih yang harus banget punya sebelum menikah gitu maksudnya? Mungkin bukan sebelum menikah kali ya, Iya. mungkin dalam waktu dekat ini. Iya. Aku pengen banget S2 sebenarnya gitu karena udah ada push dari orang tua dan emang kemauan diri sendiri gitu karena aku ngerasa menuntut ilmu tuh nggak ada telatnya dan nggak ada endingnya gitu. Dan kalau misalnya emang ada kesempatan untuk bisa meraih ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kenapa enggak? Aku pengen S2, pengen mencoba buka bisnis. Dan tadi tuh ngeliatin orang fashion show, bisa nunjukin desain-desainnya, pengen jadi model. Enggak, aku pengen jadi inget lagi kayak aduh pas kecil tuh aku suka banget jadi pura-pura jadi desainer gitu. Dan hampir semua bajuku prom terus kayak awards gitu-gitu tuh mostly bikin sendiri gitu. Jadi apa, kita coba jadi fashion designer kali ya. Tapi bisnis juga udah ada yang jalan nih, yang usaha kos-kosan. Kos-kosan bener banget, alhamdulillah. Kamar juga udah full, makasih ya guys. Karena mungkin juga tahun pelajaran baru kali ya di Jogja, jadi lumayan rame juga. Dan mungkin tahun ini insya Allah akan buka di Solo juga, tapi bukan kos-kosan tapi kafe. Gelar jadi ibu kos gimana nih Kak? Apakah nantinya akan membuka di cabang lainnya Kak? Doain ya guys, aku sih pengen banget gitu. Karena kalau kita lihat antusiasmenya juga di TikTok kayak Kak Amel buka dong di Solo, ada yang suruh buka di Cimahi, buka di Bandung gitu-gitu. Kayak doain aja rezekinya ada, jadi bisa buka juga di mana-mana. Sekarang udah berapa pintu dan harganya berapa sekarang? Oh, harga kos-kosannya baru 10 pintu dan harga kos-kosannya masih aman banget kok untuk di Jogja. Kayak sekitaran 1,6 ya, aku kurang tahu juga sih. Pemilihannya di Jadi Jogja banyak yang karena DM nggak sih banyak yang mahasiswa. nanyain soal kayak jadinya nanyain kosan gitu sekarang atau gimana tuh Kak? Kemarin di TikTokku banyak yang lebih ke kayak Kak info dong kosan di tempatku kan udah penuh, jadi kayak Kak kosan deket UGM, Kak kosan deket UNY gitu-gitu. Jadi ya banyak sih, cuman yang nggak apa-apa. Kenapa pilihan tempat kosannya di Jogja Kak? Karena banyak itu mahasiswa kampus atau gimana? Menurut aku Jogja itu spesial banget ya gitu karena kotanya tuh sangat dinamis gitu dan tiap tahun kan itu kota pelajar juga gitu, ada banyak banget kampus di Jogja dan tiap tahun tuh pasti ada aja pendatang ke Jogja, sama aja lah kayak Jakarta tapi ini tuh untuk mostly orang datang untuk memang menuntut ilmu, yang mana aku mendukung banget. Dan ibu bilang kayak ayo kita coba buka kos-kosan gimana ya, kalau di Jakarta mahal tanahnya sudah mahal sekali guys gitu. Jadi oke, kita coba cek ombak di Jogja dulu sekalian, cek ombak ada peminatnya atau enggak. Ini investasi dari sekian lama syuting Kak atau seperti apa sih Kak? Ya kali ya, enggak. Tapi di sini lebih tepatnya aku bantuin bapak ibu aja sih gitu. Karena sebenarnya ibu kan yang utamanya request dan jadi ibu kosnya tuh sebenarnya ibu aku gitu. Tapi ya namanya anak yang berbakti kepada orang tua, baiknya kita mau bantu gitu. Nah, jadi yang ngurusin adminnya ya saya sebenarnya guys. Gitu. Kak terakhir untuk kuliahnya sendiri rencana tahun ini Kak atau mungkin kapan? Insya Allah sih tahun depan, karena tahun ini udah paling deket kan September kan. Dan sebenarnya aku udah keterima kebetulan di London untuk tahun ini, tapi kayaknya harus nolak dulu dan kita coba untuk tahun depan aja. Ngambil apa Kak? Aku ambil bisnis, insya Allah. Pak ini entrepreneurship, jadi bisnis tapi entrepreneur, jadi nggak MBA. Kak mengenai pernikahan nih, teman kakak yang bentar lagi nikah mungkin Siapa? Al-Ghazali. Oh ya ampun, ya ampun, ya. Mungkin nanti jadi engagement atau gimana? Nah kebetulan karena aku gak terlalu dekat sama Kak Alisa,
aku tidak menjadi bridesmaid kali ini gitu. Tapi kita doakan semoga pernikahannya lancar, terus juga acaranya pasti wow banget ya enggak? Alhamdulillah, jangan lupa sholat guys. Dan aku jujur pengen datang banget, karena bayangin nikah ngundang Dewa 19, wow, keren banget. Tapi ya aku pengen kalau diundang pasti insya Allah kita datang gitu. Tapi aku doakan semoga lancar semuanya. Kedua mempelai lancar-lancar sampai hari H dan baik-baik semua. Amin. Berarti nggak sekarang undangan belum sampai ya kak? Aku belum sampai. Tapi bisa dibilang Berharap nggak diundang nggak? bisa dibilang melihat kisah cinta mereka berdua mungkin seperti apa sih kak? Seneng banget, siapa yang nggak seneng ya nggak guys? Aku sempat syuting bareng Al tuh 2021-2022 gitu, dan mereka lagi bareng kan gitu, dan aku ngelihat sama-sama bucin dan ya kita sama-sama, dan kita melihat lah, kita sebagai netizen siapa sih yang nggak lihat kisah cinta mereka kan, dan makanya kita doakan yang terbaik dan semoga lancar-lancar sampai hari. Dan nanti kalau udah sah punya anak yang banyak, karena bapaknya Al Ghazali, ibunya Kak Alisa, gennya bagus banget, itu gen unggul ya namanya. Bibit unggul. Terima kasih semuanya. Amel tahun ini apa? ada Kurban nggak? rencana kurban. Iya kurban belum. Kayaknya aku ikut bapak deh tahun ini di Palembang insya Allah. Nyiapin hewan kurban apa mungkin? Bapakku insya Allah sapi di Palembang, tapi jadi karena kakekku masih ada di Palembang, jadi kita taruhnya di Palembang. Jadi tahun ini sapi di Palembang. Berarti ngerayain Idul Adha di Palembang semua. Kebetulan enggak. Ngerayain Idul Adha di Jakarta gitu. Cuman bapakku ada sapi di Palembang, aku sendiri seperti tahun lalu aku nyumbang buat di Palestina. Oh, di Palestina sendiri nyumbang. Jadi ada badan yang kita bisa nyumbang sapi atau kurban kambing kan gitu. Jadi aku tahun lalu alhamdulillah sapi, insya Allah tahun ini kambing. Oke. Jadi kita sholatin aja. Kenapa mungkin lebih ke sana? Karena apa ya? Menurutku esensi berkurban itu kan memang untuk berbagi dan membantu, berbagi kepada teman-teman yang memang membutuhkan gitu. Dan kalau kita lihat lagi kemarin tuh dari tahun 2023 ya sebenarnya banyak sekali korban-korban di Palestina yang memang membutuhkan bantuan. Dan kalau misalnya kita bisa menyalurkan selain doa, alangkah baiknya gitu. Jadi kalau ada kesempatan kenapa enggak? Berarti terus mengikuti kondisi di sana juga sampai sekarang. Aku lumayan updated sih guys gitu, tapi nggak tiap hari juga ngeliatin, karena menurut aku sedih banget, aku gampang nangis kalau misalnya ngomongin Palestina gitu. Jadi makanya aku mencoba untuk keep updated dan tahu aja sih kondisi di sana bagaimana. Kondisi terkini seperti apa sih kalau boleh tahu Pak? Kemarin sempat ada pengumuman lagi ya gitu, dan lagi-lagi mungkin bisa cari di news outlet banyak banget. Dan yang paling ngeri tuh sebenarnya menghindari hoax sih gitu, karena zaman sekarang AI udah makin maju dan banyak banget video-video yang bisa dibuat gitu. Jadi aku tiap kali ada lihat berita pasti cross check lagi. Tapi kalau misalkan ada waktunya dan ada juga kesempatannya, kalau jadi relawan mau nggak sih ke sana? Ya ampun, kenapa enggak? Justru kenapa enggak? Aku pengen banget, tapi mungkin yang paling realistis aku pengen banget ke Masjid Al-Aqsa ya gitu. Jadi kalau misalnya insya Allah next time bisa umroh, pengen sekalian ke Masjid Al-Aqsa gitu, untuk lihat seperti apa. Terima kasih.